Ya, sudah siap dengan firman? Jadi saudara, ini bagian terakhir dari Matius 5. Sudah diberkati nggak sih saudara selama berapa minggu ini? Siapa yang diberkati angkat tangan saudara? Ya. Jadi sebenarnya Matius 5 itu berbicara mengenai kuasa Tuhan. Kalau saudara mengerti. So, let's get ready to dive into the word. Sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Amin ya. Amin ya. Kita siapkan hati kita sekali lagi. Kita tunduk kepala. Bapa, kami siapkan hati kami. Kami mau mendapat yang terbaik. Roh Kudus, Kau buka ini. Nyatakan pada kami. Supaya kami mengerti cara Engkau bekerja. Terima kasih Tuhan, untuk Kau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Matius 4, ayat pertama. Sudah tahu, Alkitab itu waktu zaman mereka tulis dulu tuh di gulungan namanya perkamen, saudara. Ya. Jadi Alkitab waktu pertama ditemukan mereka tidak ada pasal, tidak ada ayat. Mereka jalannya nyambung gitu. Ya. Jadi kalau kita baca Alkitab itu sebenarnya nyambung. Ya. Pasal dan ayat itu supaya kita mudah menunjuk tempat, gitu saudara. Ya, jadi kemudian gereja membagi-bagikan, tapi aslinya itu adalah disambung. Jadi cerita ini sebenarnya bersambung bahwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Ya, saudara harus lihat di situ ada Yesus, ada Roh, ada padang gurun, dan ada iblis, saudara. Ya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada ujian, tidak ada proses dalam hidup saudara yang terjadi kalau bukan Roh Kudus mengizinkan dan membawa saudara ke sana. Amin, saudara. Ya. Cuma kalau kita nggak setia dan kita melenceng di dalam perjalanan itu. Ya. Jadi Roh itu membawa untuk diuji. Semua orang yang mau dipakai Tuhan, hidupnya harus diuji. Amin, saudara. Ya. Yang paling bahaya, saudara, ketika kita, ini baik di dalam pekerjaan kita, dalam hidup saudara mencari pasangan, dalam saudara pelayanan di gereja, dan saudara memimpin bisnis saudara, ya, dan saudara memakai orang atau saudara teamwork di dalam kuliah saudara, lalu saudara pakai orang yang tidak teruji, itu trouble-nya akan datang, masalahnya akan datang. Karena kalau dua orang sudah ketemu, ini daging ketemu daging, pasti ada egoisnya, betul nggak saudara? Dan ketika kita belum diproses, kita akan ribut saudara. Karena egoisnya sebenarnya. Karena kita punya ego masing-masing, saudara. Amin. Apa itu egois, saudara? Egois itu adalah, simple banget ya. Rasa tidak aman, rasa tidak percaya diri, rasa serakah, rasa takut, rasa depresi, kecemasan. Itu adalah bagian yang kita Tuhan belum sembuhkan. Dan kalau itu kita belum sembuhkan, kalau kita menikah dengan orang seperti itu, saudara, ego ketemu ego, saudara, keributan akan terjadi. Itu dasar, saudara. Oke? Munculnya macam-macam. Dia nggak mau dengerin saya, dia nggak mau mengerti saya, dia nggak mau kasih tahu saya, dia nggak perhatiin saya. Munculnya macam-macam. Oke? Manifestasinya macam-macam. Ya, dia terlalu sibuk di pekerjaannya, dia terlalu sibuk di pelayanannya. Manifestasinya macam-macam. Oke? Dia jadi pendiam, dia mengurung diri di kamar, dia jadi depresi, dia menjadi punya kecenderungan mau bunuh diri, atau dia punya kecenderungan untuk merusak orang lain. Manifestasinya beda, tetapi di dalamnya itu sama. Sudah dengar nggak? Di dalamnya itu sama. Jadi setiap orang itu memilih manifestasi macam-macam. Ada yang jadi pelitnya bukan main, yang jadi borosnya bukan main. Tapi di dalamnya itu sama. Efek karena Tuhan tuh belum izinkan Tuhan bekerja menyembuhkan hati dia. Amin, saudara. Jadi, saudara, setiap orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, justru kalau saudara sungguh-sungguh, oke, justru kalau saudara berikan hati saudara ke Tuhan, Tuhan akan memperhatikan saudara. Amin, saudara. Dengar baik-baik, saudara. Tuhan, ketika saudara saya bertobat dan lahir baru, kita tuh nggak sempurna masih, betul? Tuhan menerima kita apa adanya. Ada amin. Ya, saudara nggak perlu saudara mau begini mau begitu untuk membayar Tuhan. Enggak, Tuhan terima saudara apa adanya. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan saudara apa adanya. Amin, saudara. Ya, Tuhan nggak akan biarkan saudara apa adanya. Dia akan tarik saudara, dia akan bentuk hidup saudara.
untuk jadi anak kemuliaannya. Karena Tuhan tuh melihat dalam kekekalan. Dan kita cuma bisa dibentuk di dunia ini. Jadi kalau Tuhan mengasihi saya, Dia akan bentuk hidup saya. Dia akan turun tangan dalam hidup saya. Nah, masalahnya saudara, kita nggak sadar ini Tuhan turun tangan. Halo, amin saudara. Pikiran kita, oh ini berkat, ini saya bekerja, Tuhan pasti berkatin saya, bla bla bla. Dan saudara, semua pikirannya hanya secara materi, secara duniawi, tanpa memperhatikan hatinya. Oke? Tapi Tuhan melihat hati saudara. Amin saudara. Tuhan melihat hati. Jadi hati yang Tuhan lihat. Ketika saudara bekerja, terus saudara berhasil, terus saudara merasa ada greedy, ada tamak muncul di hati saudara. Dan saudara bisa loh saudara, orang bertambah banyak uang tambah khawatir. Halo, amin saudara. Tambah banyak uang tambah khawatir dia. Dan bisa tambah banyak uang tambah greed, tambah serakah. Itu bisa saudara. Itu menunjukkan bahwa di hatinya prosesnya belum benar. Amin saudara. Yesus saudara yang sempurna harus diuji seperti kita. Yesus adalah satu-satunya orang di muka bumi ini yang tidak perlu dibaptis. Tapi dia dibaptis. Kenapa saudara? Kan dia tidak ada manusia lama yang perlu ditanggalkan, betul? Tapi dia lakukan itu sebagai langkah bahwa kita juga akan ikutin dia. Amin. Yesus lakukan sebagai manusia untuk kita. Jadi ketika Yesus di padang gurun, ketika dia diuji, dia kasih tahu kita bahwa kamu juga akan sama jalannya seperti ini. Anak Tuhan tuh seperti ini jalannya. Amin saudara. Ya, dan di padang gurun dia dia diuji saudara 3 hal. Ya, saya udah sharing waktu itu. Apa yang kamu punya, siapa kamu, apa yang bisa kamu perbuat, ya. Intinya itu saudara. Iblis selalu bertanya itu, kamu siapa? Emang kamu anak Tuhan, kamu bisa bikin apa? Kamu punya apa? That is in every human punya problem. Dan saudara, apakah saya boleh merasa berguna? Apakah saya boleh merasa memiliki sesuatu? Apakah saya boleh merasa bahwa saya berharga? Yes. Tetapi semua itu harus didapat dari Tuhan. Sudah nggak bisa dapat itu dari orang lain. Because people will fail you. Amin saudara. Ada amin saudara. Orang kan gagal sama saudara. Kenapa? Karena semua orang berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita sedang dipulihkan. Ya, kita udah lahir baru. Kita sedang dipulihkan kemuliaan Allah. Tapi kita ini belum sempurna. Amin, saudara. Jadi saudara, pasangan saudara tidak bisa menggantikan tempat Allah dalam hidup saudara. Makanya saudara harus menikah sama orang yang takut akan Tuhan. Ada amin, saudara. Karena saudara nggak bisa ngisi kebutuhan dia. Hanya Tuhan yang bisa ngisi kebutuhan dia. Ketika dia nuntut saudara untuk ngisi kebutuhan dia, saudara celaka, saudara. Saudara kan habis, saudara kering di peras, saudara. Karena manusia nggak bisa ngisi kebutuhan satu sama lain. Tempat di mana Allah harus ada. Rasa aman, rasa diterima, rasa diampunin. Itu hanya Allah yang bisa berikan. Mengejutkan sekali sudah. Bahkan pelayanan pun tidak bisa membuat rasa kita aman. Saya melayani Tuhan, saya tahu saudara. Pelayanan pun nggak bisa buat kita merasa aman. Sampai kita dengar sendiri dari Tuhan. Aku mengasihi kamu. Ini sudah nggak bisa merasa aman. Amin. Ya, setelah turun dari padang gurun itu, Yesus tuh mulai menyembuhkan banyak orang sakit. Berarti saudara, kita juga ikut dia menyembuhkan banyak orang sakit. Amin. 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 Itu gereja yang benar, saudara. Kalau sudah ke Starbucks, sudah mengharapkan kopi kan? Masa saudara ke Starbucks cari mie Palu? Salah lokasi, saudara. Ya kan? Kalau saudara ke gereja, mengharapkan apa, saudara? Tuhan. Betul? Sudah datang ke gereja, berharap berjumpa dengan Tuhan. Itu terutama. Ya, di Starbucks ada yang di luar kopi, ya. Ada cheesecake, betul nggak? Ya kan? Ada apalagi rotinya, sandwichnya, betul? Tapi itu semua additional. Oke? Additional. Tapi main poinnya adalah kopinya. Betul nggak, saudara? Kalau sudah datang ke gereja, poin utamanya adalah Tuhan. Ketemu Tuhan, saya ngalami Tuhan di situ. Wah, di situ saya ngalami Tuhan itu real. Itu church. Saya ngalami mujizat, saya sembuh. Dosa saya dilepaskan. Itu church. Amin, saudara. Amin. Amin. Kalau gerejanya enak,
terus ada AC, terus ada fasilitas, itu tambahan. Amin, saudara. Orangnya ramah-ramah, itu tambahan. Tapi the main thing is Jesus Christ. Amin. Amin. Kalau gereja bisa menghadirkan kuasa Tuhan, seperti gereja mula-mula, saudara, banyak masalah yang kita hadapi sekarang itu tidak ada. Bukan tidak ada masalah, cuma banyak masalah yang kita hadapi sekarang tidak ada. Betul, saudara? Ya, nggak ada, saudara, pastor yang aneh-aneh lah, kejadian aneh-aneh di gereja lah, orang Kristen bisa beginilah. Betul, saudara? HP hilang di gereja lah, kan aneh, saudara. Ya kan? Dulu orang kasih persembahan pura-pura aja mati, saudara. Sekarang HP hilang di gereja nggak mati, saudara, bawa HP-nya. Sudah ngerti maksud saya? Orang berani berbagi itu karena gereja kehilangan kuasa Tuhan. Tapi Tuhan, saudara, rindu memberikan kuasa kepada saudara. Amin. 2 Tawarikh 16 ayat 9. Kita baca bersama ya. Ya, kalimat pertama. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Wow! Tuhan lagi nyari, saudara. Bukan kita cari Tuhan, Tuhan lagi nyari kita. Siapa nih orangnya? Amin, saudara. Amin. Tuhan ingin manifestasikan dirinya. Iblis niru Tuhan. Iblis selalu ingin manifestasikan dirinya. Karena, saudara, dia niru, saudara. Dia ingin jadi Tuhan. Tuhan ingin manifestasi kemuliaannya yang telah dijanjikannya kepada kita. Amin. Masalahnya kita layak nggak? Kita mampu nggak? Amin, saudara. Nah, sudah saya jelaskan dulu, saudara. Saya punya 3 anak. Kenneth, Grace, Justin. Ya, 3-tiganya anak saya. Mereka jadi layak anak saya karena dilahirkan. Betul? Ya. Tapi untuk bawa mobil, Justin nggak bisa. Saya nggak bisa percayakan dia bawa mobil. SIM aja nggak punya. Ya kan? Jadi kalau dia bawa mobil, dia tidak layak bawa mobilnya, karena dia nggak punya kapasitas untuk menjalankannya. Tuhan cari saudara dan saya untuk melimpahkan kuasanya kepada bejana ini. Tuhan butuh bejana untuk memanifestasikan dirinya. Tuhan butuh orang yang mau. Tetapi bejana itu harus sudah diproses. Kalau enggak, ketika kuasa itu masuk ke dalamnya, bejana itu akan merusak yang lain dan merusak dirinya sendiri. Nangkap, saudara? Ya. Simpson contohnya. Jadi, saudara, Tuhan bukan tidak mau berikan kuasa kepada saudara. Tuhan kepingin banget. Untuk itu dia mati. Karena itu dijadikan semua bangsa muridku dan tanda-tandanya menyertai orang percaya. Betul nggak, saudara? Tuhan kepingin banget. Lebih dari kita. Tapi bejana ini harus rohani. Nggak bisa duniawi. Nggak bisa berpikir seperti orang dunia berpikir. Saudara, berpikir duniawi itu nggak berarti, wah, saya pengen makan syobak gitu. Bukan, saudara. Bukan, saudara. Ya. Berpikir duniawi itu bukan, aduh saya perlu cari uang. Bukan. Oke. Berpikir duniawi adalah cara berpikir dengan elemen-elemen dunia. Saya kasih contoh, saudara, ya. Gereja Tuhan itu terjebak, saudara, sama perbuatan baik. Ya. Saya baca satu artikel pagi ini, menarik banget, saudara. Di CNBC Indonesia. Jadi ceritanya, saudara, itu kalau di saat semester libur terakhir, di beberapa negara bagian di Amerika, itu gereja itu mengadakan pelajaran kayak Bible study. Jadi, saudara, ini saya ada screenshot ya. Jadi mereka ini setiap semester, saudara, anak-anak sekolah tertentu, negara bagian tertentu di Amerika, ini berita sungguhan, saudara, itu mereka harus ambil studi pelajaran agama di sekolah mereka. Dan ada yang tidak suka. Dan ada orang tua yang tidak suka. Oke?
Jadi saudara, Satanic Church, gereja setan datang dengan program saingan. Jadi Satanic Church, namanya udah jelas gereja setan, mengadakan program agama buat yang tidak suka punya agama di sono. Dan ada orang tua yang telepon, masukin anak saya ke sini, saya nggak suka. Mereka nggak percaya Tuhan, ini masuk situ saudara. Nah, itu sih biasa aja saudara ya. Jangan kaget saudara ya. Sebenarnya jangan kayak sebenarnya dosa itu banyak saudara. Oke? Dosa itu banyak sebenarnya, nggak harus Satanic Church, bisa bentuknya bla bla bla, agama bla bla bla, sama aja. Cuma bentuk mukanya beda-beda. Oke? Ya saudara, karena mereka sudah anti Tuhan, mereka suka gereja itu. Nah, tetapi yang sangat menarik saudara, pelajarannya, kurikulumnya. Ya. Saudara, kurikulumnya apa nih? Saya bacain. Sementara itu, program Satanic Temple akan mencakup pembelajaran. Saya pikir kan pembelajarannya worship the Satan. Ya kan? Witchcraft. Gitu kan? Ya. This is sudah perhatian ini pelajarannya. Perbuatan baik di masyarakat. Kasih sayang dan empati. Keterampilan memecahkan masalah. Ekspresi kreatif. Pemikiran kritis. Pembicara tamu yang inspiratif. Sounds like a church. Oke? Dan saya lihat di gereja kemarin, saya lihat di channel Instagram, terkenal sekali. Saudara-saudara, biasanya bos yang galak itu justru bos yang baik. Khotbahnya gitu isinya. Itu bukan firman Tuhan masalahnya. Halo. There's no spirit. Itu prinsip jalan di dunia ini. You don't need to learn that in the church. Halo, dengar nggak saudara? Spiritual things are revealed by the Spirit. Flesh man cannot understand. Alkitab bilang, hal rohani diwahyukan manusia roh. Dunia nggak bisa lihat. Bukan kita belajar motivasi, tapi Bible. Amin, saudara. So that's why, saudara, kuasa Tuhan itu nggak bisa bekerja di gereja. Karena kita nggak pernah bicara tentang Bible. Kita bicara tentang sesuatu, kita ambil ayat Alkitab, kita tempelin. Ini di ayatnya. Bukan kita ambil ayat Alkitab, kita ngerti, kita khotbahin. Tapi kita bicara sesuatu, kita ambil ayat Alkitab, kita tempelin. Dan itu kelihatan sekali, saudara. Dia khotbah apa, terus dia ambil, ini ayatnya nih. Tempelin begitu. That's not power, saudara. Ada amin, saudara. Dan saudara menjadi tempat orang berbuat baik, but no power. Semua orang kita didikan menjadi orang baik dan tidak ada kuasa Tuhan. Amin. Iblis itu tidak anti agama, iblis itu anti Christ. Anti penebusan. Anti salvation. Ngerti, saudara? Jadi kalau cuma kita khotbah, oh Surya kamu harus berhenti berbuat jahat, kamu berbuat baik, iblis no problem. Tetapi ketika saya khotbah, Jesus Christ died for you and you are anointed. That's the problem buat dia. Amin. Itu yang ditakutin. Ketika saya bilang Yesus mati buat kamu dan kamu diurapi Tuhan dan kamu punya kuasa Tuhan, itu yang dia takutin. Kalau saya jangan berbuat baik, dia nggak takut. Amin. Tapi pastor, apa saya nggak perlu berbuat baik? When you're full of God, buah roh itu efek dari saudara full of God. Betul nggak saudara? Nggak pernah saudara pohon anggur pusing gimana keluarin anggurnya. Pohon anggur kamu lagi stres ya? Iya stres. Kenapa stres? Saya pusing keluarin buah anggur. Nggak pernah saudara. Pohon anggur tugasnya nyantel sama pokoknya. Oke saudara? Orang Kristen berusaha mengalahkan dosa dengan mengalahkan dosa. Seharusnya kita fokus kepada Yesus Kristus, kita melihat kemuliaannya dan mengerti tentang Dia, itu melepaskan kita dari ikatan dosa. Jadi lepas dari dosa itu efek samping dari saudara mengambil makanan dari Kristus. Amin saudara. Jadi saudara, Matius 5 itu berbicara kepada kita. Tadi Felix bilang begini, selalu prinsipnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu ditambahkan kepada kamu.
Kebenarannya apa? Matius 5 itu kebenarannya. How you live as a Christian. Dan Tuhan, baik dari Bapak Saudara, Tuhan itu kangen, rindu menjawab doa saudara. Dengar saudara? Amin. Tapi Tuhan itu sebuah pribadi. Pak Jaya itu sebuah pribadi. Holy itu sebuah pribadi. Saya sebuah pribadi. Amin saudara. Jangan suruh Pak Jaya nyanyi kayak Holy main alat musik. Nggak bisa saudara. Nggak ngerti dia. Jadi kalau misalnya saya pinter alat musik. Oke, Holy pasti tertarik. Karena kepribadian dia suka musik. Jadi Allah itu sebuah pribadi. Kita bilang Allah itu sebuah pribadi. Apa sih maksudnya? Dia itu kayak kita. Seperti kita sebuah orang manusia. Kita punya kepribadian. Amin. Dan Allah itu punya kepribadian. Dan kalau saudara melakukan itu, menarik ke dia. Jadi Matius 5 itu berbicara mengenai sikap hati kita. Ketika saudara hidup seperti itu, pasti dan pasti kuasa Tuhan datang dalam hidup saudara. It's not the matter of apakah datang atau enggak. It's a matter of when. Ketika saudara menjalankan Matius 5, saudara punya hidup yang miskin di depan Tuhan, saudara hatinya berserah sama Dia, saudara punya hati yang lemah lembut, izinkan diri saudara dibentuk oleh Tuhan, dan diremukkan hatinya, dan saudara mulai mengampunin, amin. Saudara mulai punya mercy dan belas kasihan. Ingat khotbah saya minggu lalu? Di dunia ini, semua orang berdosa. Dengan kata lain saya terjemahin, semua orang toksik. Clear nggak? Semua manusia toksik. Jangan bilang, saya mau kerja situ, toksik. Lah kamu kan garam dan terang dunia. Amin. Kadang-kadang, katanya film silat, racun yang paling berbahaya, tidak berbau, tidak berasa. Jadi kalau ketemu orang non-toksik baik terus, itu kadang paling berbahaya toksiknya, saudara. Saudara dimatiin juga, saudara nggak tahu, saudara. Tapi saudara, Tuhan kasih kita penawarnya. Datang ke tata kasih karunia. Terima mercy-nya. Amin. Dan di dalam Matius 11:23, Tuhan bilang, aku berkata kepadamu, siapapun, semua barang siapapun, berkata kepada gunung ini, is a big statement. Ya, anyone. Speak to this mountain. Dan percaya dalam hatinya. Beranjak dan tercampak ke dalam laut. Maka hal itu akan terjadi baginya. Dan apapun yang kamu minta dalam doa, anything. Kita suka pun, ini nggak dijawab Tuhan karena kedagingan. Ini nggak dijawab Tuhan, kita pusing, saudara. Yesus jawab simpel. Yesus simpel banget, saudara. Dia nggak bilang, oh Tuhan nanti saya minta sekolah yang bagus, kedagingan. Nanti saya minta istri yang bijak dan cantik, kedagingan. Jadi minta yang jelek, yang bodoh gitu kan ya. Sekarang bingung, saudara, kedagingan itu apa. Dan Yesus itu make simple. Simple banget, saudara. Anything you ask, believe, you receive, and you shall receive. Enak banget, Pak Step. Nanti jadi kedagingan dong. Dengar dulu, saudara. Yesus bilang, anything you ask, believe, percaya. Aku berkata, sesuai barang siapa berapa gunung ini beranjak dan tercampak dalam laut, asal dia bimbang hatinya. Tapi percaya apa yang dikatakan itu dia, maka hal yang terjadi baginya. Ayat 24, ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya kamu menerimanya, maka hal itu yang diberikan. Rumusnya gampang, saudara ya. Percaya kamu terima, kamu baru dapat. Bukan udah dapat baru percaya. Waktu saya kuliah, saya praktekin ini, saudara. 80% to 90%. Semua nilai saya pakai cara ini. Dijawab, saudara. Saudara, suatu hari saya ngasih saudara tentang ayat ini khusus. Bagaimana saudara hidup dengan iman, saudara. Amin, saudara. Bahkan anak Tuhan karena nggak ngerti cara hidup dengan iman. And saudara, kita mau, this is a very big statement. Pernyataan yang luar biasa. Ini ayat luar biasa loh. Saudara pernah punya uang? Ya. Barang siapa memalsukan, right? Siapa aja malsuin uang ini hukum, betul nggak, saudara? Ini hanya barang siapa yang berkata, wow. Siapa aja. Tetapi saudara, ya, aku berkata kamu sesungguhnya barang siapa berkata gunung ini. Dan kemudian saudara, ini sudah dengar baik-baik. Ayat 25, very simple.
Ya. Dan jika kamu, setelah semua statement yang besar nih, Yesus cuma kasih satu, ingat nih, remember ya. Gitu, Tuhan bilang, remember this. Anything in your heart. Terhadap seseorang, ampunin dia. Amin. Kita berusaha melayanin, kasih persembahan, kasih ini, tapi nggak bisa ngampunin orang. Ted. Saya baca satu buku kesaksian seorang hamba Tuhan. Suatu ketika seorang ibu di gereja, saudara, baik, setia pelayanan, selalu datang on time. By the way, nggak berarti saudara nggak boleh nggak harus on time ya, harus on time. Oke, saudara datang. Dia selalu on time datangnya. Tapi sudah bertahun-tahun nggak dapat karunia baptisan Roh Kudus. Kemudian hamba Tuhan mau doain, Tuhan bilang, no, jangan. Dia nggak mau ngampuni. Saya udah berkali-kali bilang kamu harus ngampuni, dia nggak mau ngampuni. Di gereja yang sama, hari yang sama, ibadah yang sama, ada satu orang kayak anak yang hilang, murtad, baru balik ke gereja, saudara. Semua orang dia tahu nih anak nih, saudara, tukang bikin masalah di gereja. Datang ke gereja hari itu. Waktu khotbah nangis. Terus Tuhan bilang sama dia, dia kamu doain. Dia doain, saudara. Terima bahasa roh, semua kaget. Tuhan ngelihat hati. Manusia lihat permukaan. You don't know their heart. Pengampunan itu supernatural. Saudara dan saya tidak punya kekuatan untuk mengampunin. Karena kepahitan itu adalah spirit. Dengar, saudara, saya ulang lagi. Kepahitan itu spirit. Maka orang bilang, saya benci bawa sampai ke kubur. Dibawa sampai ke kubur, saudara. Ya. Duitnya nggak dibawa, kepahitan dibawa sampai ke kubur. Spirit. Jadi saudara untuk mengampuni, di Ibrani kan bahwa saudara perlu datang kepada Tuhan setiap hari, minta belas kasihan Tuhan supaya saudara bisa ngampunin. Amin, saudara. Pastor Richard bilang sama saya gini, sebaiknya gereja itu setiap setengah tahun sekali ada yang khotbah tentang inner healing. Setengah tahun sekali, dia bilang. Biar pada di reset semua, katanya. Soalnya kita hidup di dunia setiap hari, itu bikin kepahitan sama orang. Setiap hari orang nggak sempurna, gesekan, saudara. Dan setiap setengah tahun sekali reset, biar sehat lagi. Gitu, saudara ya. Prinsipnya adalah mengampuni. Amin. Dan baik-baik. If apa yang diajarkan beberapa minggu ini kita lakukan sungguh-sungguh, niscaya kuasa Tuhan akan bertambah di hidup saudara dalam gereja ini. Tuhan pasti melawat saudara. Akan makin banyak jawaban doa saudara, akan banyak mujizat yang terjadi. Amin. Sebelum kita bicara mujizat, ini rahasianya. Saudara harus tahu sikap hati saudara. Kalau hati kita ini nggak lurus, saudara, nggak bisa nangkep aja firman Tuhan. Nggak bisa pegang gitu, saudara. Hati itu kayak kekuatan punya tangan gitu, saudara. Jadi kalau sudah dengar firman Tuhan, nggak bisa disimpan di hati, itu problem. Karena hatinya terluka, nggak mau disembuhin. Amin. Kesembuhan anugerah Tuhan, tapi saudara harus mau disembuhin. Oke? Ada orang nggak mau disembuhin. Dia cuma mengadu sama Tuhan dan minta balas. Itu nggak bisa, saudara. Karena itu tata kasih karunia. Saudara harus cut off your past. Harus selesai dong. Masa saudara mau bawa sampai kapan, saudara? Papa mama saya dulu nggak sayang sama saya. Ya udah. Harus ampuni, selesaikan. Supaya kita melangkah ke depan. Halo. Amin, saudara. Masa lalu nggak bisa ulang. Mau diapain? Tapi Tuhan bisa redeem. Apa itu redeem, saudara? Suatu hari Tuhan bilang sama saya bilang, Tuhan ini gini, saya nyesel ya Tuhan begini. Tuhan bilang, kamu nggak tahu ya, I'm the God of Redeemer. Saya Tuhan yang bisa redeem. Apa tuh redeem, saudara? Yang hilang karena itu, Tuhan bawa balik lagi. Bahkan lebih baik. Oh, masa depan saya ini harusnya begini. Gara-gara orang tua saya jadi suram. When you trust God. Ini nggak terjadi, Tuhan. Change to that one. Which is bigger and greater. Itu artinya redeem. Nanti, saudara. That's why we need to forgive. Amin, saudara. That's why we need to forgive. Nggak ada orang punya masa lalu sempurna di sini. Halo, amin, saudara. Ya, dari keluarga, pendeta, bukan pendeta, baik tidak baik, semua bilang, aku terluka, aku terluka. Sama aja. Kan kita human, nggak ada yang sempurna. Ada amin, saudara. Tapi saudara punya Allah yang sempurna, memakai orang yang tidak sempurna untuk melaksanakan rencana yang sempurna dalam hidup kita. Ngerti dulu prinsip ini.
Makanya cadar kerajaan Allah dan kebenarannya. Ngerti dulu, gitu caranya Tuhan bekerja. Amin, saudara. By forgiving your past, you will change your future. You will change your future. By forgiving your past. Nah, sekarang kita masuk prinsip yang terakhir. Oke? Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, itu sebenarnya nggak tepat, saudara. Terjemahan bahasa Inggrisnya bisa bantu? Ya, semua kita bahasa Inggris pakai kalimatnya begini. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Pure. Ya. Jadi saudara, apa itu pure? Pure itu murni hatinya. Oh saudara, betapa Tuhan rindu punya orang yang murni hatinya dalam gereja Tuhan, sehingga dunia bisa melihat bahwa gereja Tuhan itu berbeda. Amin saudara. Orang yang murni hatinya itu sekarang langka, jarang, susah carinya. Bahkan di dalam gereja susah dicarinya. Tuhan sedang mencari-cari orang yang murni hatinya untuk dia pakai. Apa itu murni hatinya saudara? Tulus, tidak punya tujuan untuk keuntungan diri sendiri. Ketika saya datang melayani surga misalnya, tujuan saya hanya memenangkan dia, membawa dia kepada Kristus, bukan untuk mencari diri sendiri. Bukan cari dia ke gereja saya. Amin. Ada orang saudara, pelayanannya udah besar banget, terus ada masalah, terus datang ke gereja. Terus bernaung di kita. Saya bilang ini, Bapak Ibu, silakan bernaung di sini. Suatu hari kalau sembuh, mau pelayanan lagi di luar, silakan. Nggak harus masuk ke sini. Tapi di sini, saya melayani Bapak Ibu supaya sembuh. You have to be pure. Amin. Kamu harus murni bahwa orang itu bertumbuh kepada Tuhan, bukan untuk kemuliaanmu sendiri. Amin, saudara. Apa yang jadi masalah sekarang terbesar kita sebagai gereja Tuhan? Karena pastor itu, saudara, diserang untuk menjadi terkenal. Halo? Amin? Viewernya berapa? Sekarang udah jemaatnya Instagram, saudara. Like-nya berapa? Followernya berapa? Follower is not disciple. Amin. Jadi kadang-kadang saudara, ketika dan ini sangat susah karena ini pure itu di hati, betul nggak saudara? Karena nggak kelihatan saudara. Dan itu makanya saudara, listen saudara, kita harus jaga satu sama lain. Even saudara pun harus jaga pastor saudara. Itu saudara udah dewasa, right? Saudara pun harus jaga pastor saudara. Kita saling menolong saudara. Kita harus menjaga purity. Kalau saudara bisa aja pastor saudara, ayo kita bertumbuh. Tujuannya apa saudara? Biar kelihatan banyak. Biar kelihatan hebat. Tidak pure. Amin saudara. Halo. Dengar para saudara sister-sister, kalau ada cowok suka sama kamu, terus kamu putusin dia, habis itu dia marah-marah, balas dendam, itu nggak pure. Dia nggak cinta kamu. Itu daging. Gampang, saudara. Ketika dia nggak mencapai tujuannya, dia berubah. Itu tidak pure. Blessed are those who are pure in heart, for they shall see God. Saya tuh sudah melayani orang sama istri saya. Sudah 20 tahun lebih sebagai gembala, saudara. Dan ada orang 20 tahun lebih tidak berubah. Pertanyaan sama, masalah sama, ributnya sama di keluarga. Dan pahitnya sama. Sensitifnya sama, nggak berubah. Kenapa saudara? Nggak pure. Ada orang datang bertanya sama Tuhan. Ada orang datang mempertanyakan Tuhan. You can question God, you cannot questioning God. Because God is God. Oke? Ada orang nggak percaya gini, Tuhan kalau engkau buktikan dirimu ada, aku yang bertobat. Itu menguji. Tapi ada orang memanfaatkan Tuhan loh. Beneran saudara, saya juga bingung cara berpikir orang. Saya bingung saudara. Ada orang saudara, datang ke sini saudara, itu dengan sakit di mana dia bisa lupa semuanya. Dan setelah itu didoain rata encounter, sembuh saudara. Semua dia bisa masak lagi, bisa ingat kemudian resepnya dia. Semua dia dipulihkan, dia kembali ke gereja yang lama. Di mana di situ dia dapat masalah awalnya. Kenapa saudara? Karena di situ ada bisnis. Tidak pure. Amin. Saudara boleh masuk gereja lain, nggak ada masalah. Tapi harus pure. Harus memang murni.
Nggak pure, saudara. Dan itu bikin banyak masalah dalam hidup kita. Hubungan kita nggak pure. Dan saudara, seringkali kita takut dengan manusia. Nanti si Surya kalau saya ngomong, dia tersinggung gimana? Aneh gitu, saudara. Udah tahu dia berdosa, dia perlu bantuan. Nanti dia tersinggung, dia tinggal gereja gimana? Nanti dia tinggal gereja, jemaat saya kosong gimana? Tidak pure. Sudah dengar? Nggak boleh. Tuhan nggak suka itu. Kamu harus pure. Memang harus kebenaran dalam kasih, tapi kamu harus ngomong kebenaran. Nggak bisa bedain orang. Wah, si ini cakep, saya layanin. Ya kan? Sister ini, wah, yang ini cantik, saya layanin. Yang ini kurang, saya nggak layanin. Yang ini kaya, saya layanin. Ini kurang, duitnya saya nggak layanin. Nggak bisa, saudara. Halo? You hear me, saudara? Semua orang haus dan lapar, kita harus layanin. Semua orang haus dan lapar dengan firman Tuhan, kita harus layanin. Karena semua, Yesus mati untuk semua. Kalau orang nggak haus dan lapar, saya ngerti, sudah nggak layanin. Nggak peduli status dia apapun. You hear me? Tapi kalau dia haus dan lapar, dan dia bilang, tolong, saya mau kenal Tuhan. You have to minister to them. Nggak bisa lihat, wah, saya nggak suka nih sukunya. Dulu suku dia sarap susu naik ke suku ini, emang saya kita perang. Nggak bisa begitu, saudara. Ya, ketika dalam Tuhan itu beda. Dan ternyata, saudara, saya belajar, saudara, setelah Tuhan bertahun-tahun, ternyata ketika kita bukan hanya hatinya harus pure, caranya itu penting. Ketika caranya itu salah, itu bisa menjebak kita untuk menjadi tidak lagi murni. Contoh paling gampang, saudara, dalam hidup kita sehari-hari, ya. Saudara, semua ibu-ibu kalau mendidik anak, saudara, ya. Kalau dulu saya diajarin, kalau kasih anak makan, orang tua zaman dulu kan gitu. Ih, ada burung, ada pesawat, anaknya lihat gitu, masukin mulutnya. Bluk, gitu. Manipulasi in the simple way. Itu manipulasi, saudara. Ngajarin the truth ke anaknya. Sudah tahu ada problem, you don't mention the problem. Simple way. Apalagi, saudara, ya, ibu-ibu bilang sama anaknya, ayo cepetan loh, papa pulang, papa bakal marah nih. Papanya dibawa-bawa, saudara. Nanti papa marah loh. Apa itu, saudara? Manipulasi. Kehilangan kuasanya orang tuanya. Dan kita semua dididik dengan cara itu, dan itu harus dirubah. Amin, saudara. Kita harus hadapi, saudara, kalau saudara murni, saudara punya resiko ditolak orang. Halo? Amin, saudara. Kalau sudah murni, punya resiko nggak disukai orang. Tapi, saudara, mendingan saya nggak disukai orang daripada tidak disukai Allah. Saya ulang lagi, saudara. Mendingan saya nggak disukai orang daripada saya tidak disukai oleh Allah. Memang saya harus belajar, saya harus bertumbuh dalam cara saya untuk berbicara. Tetapi, saya harus menjaga kemurnian hati saya. Ada amin, saudara? Halo? Amin, saudara. Kalau setiap minggu, saudara, ayo yang main gitar datang ke sini. Holus datang pagian, nanti pasnya traktir makan. Itu namanya manipulasi. Halo? Amin, saudara. Saudara latihan musik harus pagi karena sudah menyembah Tuhan. Amin. Terus saya buka pintu, ayo siapa yang hari Minggu menyanyi di sini, saya kasih persembahan kasih. Itu merusak, saudara. Yes, agree. Orang murni pun jadinya tidak murni. Betul. Pelan-pelan kan mikir, saudara. Minggu ini saya kok nggak dikasih, saya lagi butuh duit nih. Terus ke gereja sebelah, main di gereja sebelah karena duitnya lebih besar. Kacau semua. Yes. Maka gereja itu nggak ada kuasa Tuhan. Yes. Dan orang datang, orang berasa. Ada maunya. Yuk ke gereja, yuk. Ada maunya. Ya. Masuk saya yuk, ada maunya. Biar target saya terpenuhi bulan ini. Harusnya, saudara, sudah menjangkau dia karena kasihan dia. Amin? Amin. Harus belas kasihan. When you are pure, dengar baik-baik, ketika saudara membuang takut akan orang, nanti dia ngomong apa? Nanti kalau sini dia tersinggung. Saudara harus tahu, ini Tuhan lagi ngomong apa? Amin. Ketika saudara mau dengerin Tuhan lebih daripada manusia, saat itulah sudah bisa melihat prinsip Tuhan dengan jelas. Sudah mulai ngerti. Kalau nggak sudah dikotbahin apa juga nggak akan ngerti. Berbahagia orang yang murni hatinya. Amin, saudara. Kita di gereja ini, sudah yang terkasih, kita harus jaga kemurnian kita.
Ada amin, saudara? Amin. Brother dan sister harus murni. Amin. Brother kalau nggak serius, jangan dikejar-kejar. Gitu, kayak ngumpulin piala gitu. Nanti luka batin semua. Halo? Dengar nggak, saudara? Ya. Sisternya juga jangan nampil genit-genit kalau lagi nggak ini gitu, saudara. Nggak murni, saudara. Amin. Kalau sudah suka seseorang, serius. Datang ke pastor, nikah sekalian gitu. Nggak apa-apa. Amin. Ya. Jelas, saudara ya. Amin, saudara. Jadi kita bebas, harus murni. Bukan nggak boleh suka sama yang lain. Sudah tidak boleh mempermainkan brother and sister, saudara. Nggak boleh. Amin. Dan apalagi gereja kita modelnya kan, awet, lama, sampai tua di sini kan. Kan nggak lucu, udah 30 tahun, oh dulu dia suka sama mama gitu, nggak lucu, saudara cerita begitu. Cerita apa itu nanti di gereja kita? Kacau banget, saudara. Ya, susah, saudara. Amin, saudara. Kita murni aja. Kalau belum benar-benar, jangan. Ada amin, saudara. Amin. Pure. Ya, pastor ke jemaat harus pure. Amin. Amin. Saya harus katakan kebenaran dan apapun saya lakukan adalah untuk saudara. Nggak boleh untuk saya. Nggak boleh supaya saya jadi terkenal. Amin, saudara. Apa yang sudah lakukan ke pastor harus juga pure. Amin, saudara. Katakan yang benar, bukan takut sama pastor tapi nggak ngomong yang benar. Kalau pastor nyanyi fales, bilang fales. Kalau nggak saya nyanyi depan nanti. Tumbang semua. Ada amin, saudara? Oke? Sudah diberkatin? Amin. Ya. So this is something yang sebenarnya hari-hari di gereja ini dirusak banget, saudara, sama iblis. Datang ke gereja. Banyak cewek cantik. Manipulasi. Oke? Kadang kan beda tipis. Pak, saya mau ke gereja kamu. Ada cewek cantik nggak? Ya ada. Kita jawab jujur. Betul nggak, saudara? Betul nggak, sister? Ada amin nggak? Nggak yakin nih. Ya ada amin nggak, sister? Amin dong, ya kan? Kalau dia tanya nggak apa-apa, tapi kita jangan pakai itu sebagai jebakan gitu loh, saudara. Sebagai bait, sebagai umpan. Ayo datang yuk, baca cewek cantik. Nggak boleh. Ada amin, saudara. Ya, nggak boleh. Meminjam uang harus dijaga. Halo. Begitu sudah pinjam uang, saudara. Ini hari Minggu nggak datang nih. Nggak mau bayar kali ya. Yang dipinjam juga nggak enak ke gereja. Saya dilihatin terus khotbah saya melulu. Kalau mau, misal, saya pinjam 100.000, ya saya cuma ada 30.000 kasih aja, udah lupakan. Itu saya sama Umkar dulu lakukan seperti itu, saudara. Ya, waktu dia di Serang, saudara, pas saya pinjam. Oh nggak bisa, saya bilang, nggak ada. Saya kasih kasih aja sekian, jangan kasih tahu dari pastor. Dah selesai. Hubungannya murni. Nggak ada cantelan, rasa nggak enak. Bisa gue jangan pinjam duit. Amin. Ya. Kalau mau bisnis join sama saudara seiman, cari yang dewasa. Kalau nggak dewasa rohani, repot, saudara. Ya. Kan dia nggak bisa terima kelemahan saudara. Kita semua punya kelemahan. Ada amin, saudara. Ya, kita semua punya kelemahan. Tapi kalau sudah di rumah pastor, makan banyak nggak apa-apa, pastor. Amin. Amin, saudara. Amin. Pakai saya bilang, Busian, ada nggak nasi kemarin? Saya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ke rumah orang nggak dewasa, itu problem loh. Ini makan melulu, ada maunya. Kalau kita sih nggak apa-apa, kita suka. Dan kalau saya nggak suka, saya ngomong terus saya nggak suka. Hari ini bayar ya, saya ngomong. Kenapa, saudara? Karena saya jaga kemurnian hati saya. Saya nggak mau nyimpen rasa nggak enak. Amin. Ya, dalam soal uang sudah harus hati-hati. Amin. Kasih per bulan harus murni, kasih aja. Jangan bilang, gue tuh kasih per bulan masih begitu. Nggak ada, saudara. Per bulan gue paling gede. Tetap aja sama jemaat biasa. Semua sama 10%. Amin, saudara. Nggak bisa, saudara. Nggak boleh manipulasi gembalanya, gembala nggak boleh manipulasi jemaatnya. Kita harus mengasihi, murni. Ya. Ayat ke-9, saudara. Berbahagialah orang bawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Kenapa, saudara? Ini taruh di belakang. Ini bisa penginjilan. Betul? Karena kalau ketika semua ayat di atas saudara lakukan,
Ketika saudara bawa Injil, itu ada power. Tahu nggak? The moment you forgive the person who hurts you, when you speak, you're strong. You're strong. Ketika kamu usir setan, kamu bilang, pergi dalam nama Yesus. They cannot play with you. Because setan nggak ngerti hati saudara, tapi they know your authority. They know your power. Amin. Antara satu orang Kristen sama satu orang Kristen lain, ketika mereka bicara, the power-nya different, karena their heart is different. Hatinya berbeda. So ketika hati kamu benar depan Tuhan, berdiri depan musuh bilang, pergi dalam nama Yesus. Atau sakit penyakit kamu sembuh dalam nama Yesus. They will submit to you because your heart is strong in God. Amin. Jadi saudara, rugi saudara megang masalah, nggak ngampuni lah, nggak mau broken heart lah, cari keadilan lah, semua urusan di dunia ini yang cuma sementara. Amin saudara, sementara. Semua kepahitan sama orang, saya jamin sampai akhir hidup saudara nggak akan selesai. Semua kecewa sama orang, saya jamin sampai akhir hidup saudara nggak pernah selesai. Dan saya coba sudah damaikan orang yang bersalah saudara. Ya, si suami ngomong gini, istri ngomong gini, baru 2 hari ketemu. Saya pikir kalau ketemu udah pasti damai. Enggak juga, ngomongnya beda-beda tetap ceritanya. Kok bisa ya? Kok bisa? Satu kejadian, point of view kedua orangnya beda gitu. Si istri bilang saya ngomong gini, suami bilang enggak, saya nggak ngomong gini, saya ngomong begitu. And then I realize it is spiritual. Itu rohani. Sudah nggak bisa selesaikan dengan pikiran. You have to forgive. Karena komunikasi kita udah nggak sempurna. Kamu harus ngampunin. You cannot. Bahasa kita itu nggak bisa ekspresi perasaan kita. Ingat sudah, bahasa kita itu udah kacau waktu di Babel. Ingat saudara, dikacaukan kan saudara waktu manusia. Jadi, kok tadi kamu ngomong gitu? Enggak, saya nggak ngomong gitu. Dan saudara harus tahu, you have to forgive. Percaya aja dia nggak ngomong begitu. Amin saudara. Karena our language. Nangkep saudara. Ya. Berbahagia orang bawa damai karena mereka disebut anak-anak Tuhan. Oh, anak Tuhan lo itu, anak Tuhan itu penginjil. Haleluya. Amin saudara. Ya, karena sudah mulai membawa kuasa. Betul saudara? Woi, ketemu Kenjo. Lu mau tahu nasib kamu ketemu Kenjo? Kenjo. Mungkin orang bilang, ini tukang ramal ya, biarin aja, betul nggak? Yang penting dia bawa ke gereja. Betul nggak saudara? Tahu nggak saudara ya? Ada satu anak saudara datang ke gereja di Taiwan saudara. Terus minggu lalu saudara dikenalin. Dia ke Singapura, so, dia sekolah di Singapura, temannya orang Taiwan, dikenalin di Singapura, kemudian ketemu Pastor Simon, dia bilang, terus dia bilang, gila, dia tahu semua hidup gua punya mimpi serem, dia tahu ini, gua mau ke gereja itu lagi ya minggu depan, gua mau bawa anak teman saya. Luar biasa saudara, kuasa nubuatan itu, right? Orang dunia bilang, cenayang datang. Nggak apa-apa saudara. Yang penting saudara bawa dia kepada Tuhan. Amin saudara. Orang dunia datang ke sini nggak murni, nggak apa-apa. Yang penting kitanya murni. Amin saudara. Saya mau datang ke sini, mau cari cowok-cowok ganteng, mau cari suami, mau cari businessman, mau cari cewek cantik, biarin aja. Datang aja biar kenal Tuhan. Tapi kitanya mesti murni. Jangan dipakai. Jangan dipakai untuk keuntungan kita. Amin saudara. Ya, dulu sudah ada persekutuan Kristen yang tentang orang bisnis saudara. Tante bawa saya ke sana. Di situ bagus banget, orang bisnis datang ke situ bertobat karena merasa komunitasnya. Kemudian berubah memakai bisnis untuk menjangkau orang, sekarang memakai kerajaan Allah untuk datang keuntungan pribadi. Kebalik sudah. Motivasinya berubah. Ketika motivasi berubah dengan baik-baik saudara, kuasa Tuhan akan hilang. Belum tentu orangnya hilang ya. Belum tentu. Karena orang suka ke gereja ada komunitasnya. Tapi kuasa Tuhannya hilang. Berasa, orang-orang nggak ada yang murni lagi. Nggak ada yang bertobat yang sungguh-sungguh lagi. Tangkap saudara. Ya. Jadi belajar yang lihat yang dari luar, lihat dari dalam. Amin saudara. Berbagai orang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin saudara. Amin. Ya, sudah mulai datang saudara, bawa damai. Damai sejahtera Tuhan menyertai kamu. Sudah mulai bicara dengan kuasa. Karena hati saudara menjadi benar. Ayat ke-10 saudara. Ya. Berbahagialah orang dianiaya sebab kebenaran. Karena mereka yang punya kerajaan Allah. Kerajaan surga. Amin. This is the second time dia bilang mereka yang punya kerajaan Allah. Yang pertama ada orang miskin di hadapan Tuhan. Yang kedua orang dianiaya karena kerajaan Allah. Saudara harus dianiaya karena kerajaan Allah. Bukan karena salahmu dewek.
Kebanyakan dari kita menderita itu karena salah kita sendiri. Nangkep nggak saudara? Ya. Kita jalan-jalan gitu kan. Tuhan bilang, jalannya lurus ke situ. Kita jalan. Kita belok ke sini. Wow, susah di sini. Balik lagi ke sini. Tuhan membentuk saya. Sebenarnya belum dibentuk, itu baru diarahkan. Itu baru diarahkan balik. Terus ke sini masuk kerja gitu kan. Ya. Masuk kerjanya saudara ya jam 10 pagi. Kayak jam ibadah gitu. Saya datangnya sudah jam 11, jam 12. Terus bosnya marah-marah. Bosnya galak, toksik. Nggak ada pengertian. Pak Step nggak tahu, saya ada kerjanya capek. Berapa lama kerja? 3 jam. Capek Pak Step, tulangnya retak semua. Dibentuk, bukan dibentuk saudara, itu karakternya nggak beres. Amin. Terus saudara bilang, puji Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan saya pekerjaan yang lain. Bukan bro, itu karakter kamu lagi dibentuk. Ngerti nggak saudara? Jangan semua tuh Tuhan lagi arahkan. Saudara kalau salah, saudara salah. Jangan nggak pernah ada salahnya, ya saudara salah, nggak benar gitu saudara. Amin saudara. Kalau papa mama sudah marahin saudara, adik sudah marahin saudara, anggota sel sudah tegur saudara, gembala sudah tegur saudara, semua negur saudara. Kamu males kerja, ya itu ada yang salah, oke? Amin saudara. Jangan bilang Tuhan bicara, ada yang salah. Betulin yang salahnya. Amin saudara. Kenapa kamu menderita? Ya karena saya pilih kerjaannya. Dulu Tuhan bilang, kamu harus kerja, nggak mau kerja. Sekarang, kalau udah nggak ada duit, terpaksa kerja. Sabtu Minggu masuk. Tuhan, saya dianiaya, salahmu sendiri. Dulu dikasih kerja yang nggak mau. Nangkep nggak, saudara? Terus kalau udah kejadian gitu, gimana saya berdoa, bertobat, Tuhan saya bertobat. Kasih saya kerjaan baru. Ya. Jadi, saudara, jangan disamakan saudara dianiaya karena karakter saudara nggak benar, dengan dianiaya karena saudara ikut Yesus. Nangkep, saudara? Dan ketika saudara sudah semua itu tadi dilakukan, maka ayat 10 muncul, berbahagialah orang dianiaya sebab kebenaran. Nggak ada alasan lagi mereka menganiaya saudara. Nggak ada alasan lagi mereka menganiaya saudara, kecuali karena saudara Kristen. Karena kamu terlalu suci. Kamu terlalu murni. Kita nggak bisa hidup sama kamu. Kita benci sama kamu. Karena kamu terlalu mengasihi orang. Kamu menginjil bahwa banyak orang bertobat. Saya benci sama kamu. Karena kamu percaya Yesus. Berbahagialah saudara kau dianiaya karena itu. Amin saudara. Karena saudara engkau punya kerajaan Allah. Ayat ke-11. Ya, berbahagia kamu jika kamu karena aku. Jelas ya? Karena aku. Kamu dicela, dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bukan karena saya. Amin. Karena saya ikut Yesus. Ayat ke-12. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Dengan kata lain, kamu udah kayak nabi. Nangkep? Karena upahmu sama dengan upah nabi. Dengan kata lain juga, kuasamu kayak kuasa nabi. Sekarang kalau kamu berdoa, orang datang, ya kan? Datang. Susur, tolong dong, doain gua. Doa lu mantep. Tiap kali lu doa, cecek aja jatuh dari tembok lu doain. Please, tolong doain gua. Si itu doain, kamu sembuh, sini sembuh. Gua denger lu luar biasa doanya. Doa lu dijawab Tuhan. Gua enggak. Gua bingung, gua nggak jawab Tuhan. Lu dijawab Tuhan, doain gua dong. Kenapa, saudara? Karena dia punya kuasa Tuhan, karena hatinya. Amin. Mengajari saudara tentang berdoa jauh lebih gampang daripada Matius 5. Mendoakan orang sakit itu gampang. Yang susah hati kita. Tapi Yesus kasih tahu ini rahasianya, saudara. Ini kuncinya. Sudah boleh ikut seminar apapun, cara mendoakan orang sakit, cara mengusir setan, nggak pergi-pergi juga. Setan nggak pergi-pergi juga. Sudah bingung, ya kan? Kok bisa ya Pak Eng doain orang? Jatuh. Saya 1, 2, 3, 4. Nggak jatuh-jatuh, saudara. Apa yang beda? Apa tangan dia pakai kutek khusus? Enggak, saudara. Di sini. Sini bedanya. Yang nggak kelihatan. Waktu dia nangis, nggak ada yang lihat.
Itu bedanya. Waktu dia nyerah sama Tuhan nggak ada yang lihat. Itu bedanya. Waktu dia worship nggak ada yang lihat. Itu bedanya. Waktu dia puasa nggak ada yang lihat. Itu bedanya. Waktu dia taat nggak ada yang ngerti. Itu bedanya. Dan people nggak tahu. Karena itu rahasia. Itu urusan dia sama Tuhan. Nanti di akhir zaman baru dibuka. Sudah nggak tahu. Sudah mau tahu, tanya dia pribadi. Gimana dia berserah, nyerahkan semua ke Tuhan. Nanya pribadi, kok hidupmu bisa jadi begitu? SMA loh, cuma SMA doang. Nggak sekolah teologi, saudara. Orang SMA aja lulusnya nyontek. Tapi karena hatinya berubah, Tuhan pakai. Tuhan pakai uneducated, but have a clean heart. Education, tidak education is not the thing, nggak penting gitu, saudara. Lebih penting clean heart. Amin. Mari kita berdoa, saudara.